Jadi semakin bisa melewati ujian-ujian atau cobaan-cobaan hidup itu tadi, maka kualitas diri daripada orang yang punya garis tangan rojo keling garis lurus ini tadi akan semakin bagus. Lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang arti garis tangan. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu garis tangannya berbeda-beda. Dan di garis tangan itulah sebenarnya banyak rahasia-rahasia yang perlu kita ungkap. Dan salah satu yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah arti daripada garis tangan yang lurus, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu simien line. Nah, masyarakat Jawa, terutama simbah-simbah kita dulu, ini juga sudah niteni garis-garis tangan semacam itu. Dan ini termasuk ilmu yang sangat kuno sekali. Karena simbah-simbah kita percaya bahwa setiap garis tangan itu mempunyai takdirnya masing-masing. Setiap garis tangan mempunyai maknanya tersendiri. Tidak terkecuali arti daripada garis tangan yang lurus. Ini sudah menjadi ilmu titen. Kalau dalam bahasa keren itu ilmu palmistry. Ini juga sudah dipelajari, diteliti ribuan tahun yang lalu. Bahkan sekarang di Eropa, itu di negara-negara yang sudah maju, hal ini sangat diteliti sekali. Sampai pada taraf perguruan tinggi itu sudah pernah meneliti tentang arti daripada garis tangan itu, yang mempunyai sifat dan karakter orangnya juga berbeda-beda sesuai dengan garis tangannya masing-masing. Dan di Jawa, garis tangan yang lurus ini dinamakan rojo keling. Nah, seperti ini lurus, ini yang kiri ini simian line atau garis tangan lurus. Nah, garis tangan lurus ini ada 3 jenis sebenarnya. Garis tangan lurus yang murni, itu yang lurus tanpa ada garis-garis yang lain. Kemudian yang kedua itu garis tangan lurus tetapi ada hubungannya dengan garis kepala. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah garis tangan yang lurus yang ada hubungannya dengan garis hati. Nah, tapi secara umum ini mempunyai makna kalau menurut Primbon Jawa. Menurut Primbon Jawa, artinya yang pertama adalah pukulannya panas. Jadi ini berbahaya, terutama kalau yang bagian kanan. Kalau bagian tangan kanan ini garisnya lurus tanpa putus, ya, lurus tanpa putus. Nah, itu sangat berbahaya kalau seumpama memukul seseorang, menampar gitu saja, itu sangat berbahaya. Makanya dikatakan tangan yang rojo keling semacam ini atau garis lurus semacam ini, itu artinya adalah pukulannya panas. Jadi hati-hati kalau ketemu dengan orang yang tangannya lurus tetapi emosional, bahaya. Makanya ini termasuk petuah bagi masyarakat Jawa, harus berhati-hati menggunakan tangannya. Supaya apa? Segala persoalan itu jangan sampai diselesaikan dengan pukul-memukul atau dengan kekerasan. Ini kalau yang kanan. Tetapi kalau yang kiri, ya, kalau yang kiri itu mempunyai makna atau mempunyai arti bahwa orang tersebut itu orangnya dermawan atau lembah manah dan suka menolong kepada orang lain, tidak tegaan orangnya. Ini kalau yang kiri, yang
yang garis lurus yang kiri. Kemudian arti yang nomor 2, orang yang mempunyai garis tangan lurus atau simian line, ya, itu tipenya adalah orang yang cekatan atau tipe pekerja keras. Jadi orangnya itu sangat kreatif sekali. Seumpama dia itu mempunyai target, hari ini harus selesai target itu, maka tanpa berpikir panjang, dia terus mengerjakan hal itu sampai targetnya itu terpenuhi. Jadi kemauannya itu sangat keras. Nah, ini arti yang nomor 2. Kemudian arti yang nomor 3, orang yang punya garis tangan lurus itu adalah keras hati. Nah, keras hati di sini itu juga mempunyai 2 sisi. Sisi yang positif dan sisi yang negatif. Nah, sisi yang positif bagi orang yang garis tangannya lurus itu adalah kalau mempunyai cita-cita, itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk menarget cita-citanya itu sampai berhasil. Nah, jadi kemauan keras semacam itu. Dan sisi negatifnya itu orangnya memang sangat susah untuk dinasihati. Nah, jadi sangat susah untuk dinasihati. Ya kemauannya itu keras memang kemauannya. Nah, itu yang negatifnya itu yang perlu dibenahi untuk orang yang mempunyai garis tangan lurus. Kemudian makna atau arti yang nomor 4 itu boros. Jadi mempunyai sifat yang agak boros. Memang artinya begini, karena sifat dermawannya itu kadang-kadang memang sampai lupa untuk memanajemen penghasilannya. Jadi ini ya ada yang bagus, ada yang tidak. Ini tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi kadang-kadang itu bahkan untuk menolong seseorang saja itu kadang-kadang malah sampai menghutang. Lah ini kelemahannya di sini. Sangat boros memang. Jadi untuk memanajemen keuangannya itu memang kurang pandai. Karena mengandalkan perasaannya. Jadi akal dan perasaan ini tumpang tindih atau menyatu sebenarnya kalau simian line. Garis hati dan garis kepala itu menyatu. Jadi kadang-kadang kalau pikirannya A dan hatinya A, ya apapun dilakukan. Tetapi kalau pikirannya A tetapi hatinya B, ini kadang-kadang memang agak ragu di sini nih. Nah, ini yang perlu dibenahi. Terutama hal keuangan semacam ini atau finansial, memang agak boros. Kadang-kadang gajinya seberapa ya, banyak gitu ya. Tahu-tahu enggak tahu kemana perginya uang itu, ya mungkin untuk menolong orang lain juga. Kemudian hal-hal yang lain itu tidak dimanajemen secara bagus. Memang agak boros. Nah, ini yang arti nomor 4. Arti yang nomor 5, ya, orang yang punya garis tangan lurus itu antara pikiran atau logika dan perasaannya itu biasanya memang cenderung menyatu. Artinya begini, kalau orang tersebut itu bekerja itu sesuai dengan hatinya, maka apapun akan dilakukan. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan itu, di samping mengandalkan akal, itu juga selalu melibatkan hati. Nah, ini bagusnya orang-orang dengan garis tangan rojo keling ini, segala sesuatunya memang melibatkan hati. Kemudian yang nomor 6 artinya, orang yang mempunyai garis tangan rojo keling atau simian line, ini orangnya mempunyai jiwa pemimpin yang bagus. Nah, makanya jiwa pemimpin yang bagus itu tadi, kalau memang belum bisa memanajemen masalah finansial, ini bisa dipasrahkan kepada orang lain. Ini kalau di perusahaan. Kalau di dalam rumah tangga, ya harus istrinya yang megang kendali keuangan. Kemudian arti yang lain, arti yang nomor 7, memang orangnya agak egois. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, karena apa? Ini adalah antara garis kepala dan hati. Kalau garis kepalanya ini yang dominan di situ, nah ini orangnya agak egois memang.
keras orangnya, keras kepala, egois. Nah, ini yang perlu dibenahi. Makanya kuncinya adalah pengendalian daripada emosinya. Jadi pengendalian diri terutama masalah emosi ini sangat penting sekali bagi orang-orang simian lain atau garis rojo keling ini. Kalau tidak bisa mengendalikan emosinya, itu tadi bahayanya. Karena apa? Pukulannya panas, bahaya sekali. Tetapi kalau bisa mengendalikan, orang ini adalah orang yang tipe dermawan atau sangat royal, atau suka menolong pada orang lain dan tidak tegaan orangnya. Ya, ini kalau sudah terkendali, terutama masalah emosinya itu tadi. Kemudian arti yang nomor 8, orang yang mempunyai garis tangan rojo keling ini mempunyai sifat dan karakter bahwa orangnya ini cenderung memang cobaannya itu lebih besar. Jadi cobaan dalam mengarungi kehidupan ini itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Tetapi yaitu tadi, semakin cobaannya besar, ujiannya besar, artinya peningkatan kehidupannya akan semakin bagus. Jadi semakin bisa melewati ujian-ujian atau cobaan-cobaan hidup itu tadi, maka kualitas diri daripada orang yang mempunyai garis tangan rojo keling, garis lurus ini tadi akan semakin bagus. Nah, jadi itu tadi ada beberapa arti daripada orang yang mempunyai garis tangan lurus. Ini menurut Primbon Jawa. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, juga bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.